Shalom, senang bisa bertemu kembali. Salam damai sejahtera buat kita semua. Dalam renungan pada pagi hari ini, saya mengambil dari Yohanes 15 ayatnya yang kedua dan ketiga yang berbunyi demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah membaca, mendengarkan ayat di atas tadi. Yohanes 15 ayat 2 dan 3. Jadi muncul pertanyaan, apakah ayat ini artinya bahwa ada orang percaya yang dapat kehilangan keselamatan jika mereka tidak berbuah? Nah, bukankah memang sering sekali ayat ini menimbulkan pertanyaan seperti ini? Mari saya mengajak kita untuk melihat konteksnya. Pertama-tama kita lihat bahwa Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi yang hidup sebelum masa salib, sebelum penyaliban. Masa sebelum salib itu adalah masa atau zamannya hukum Taurat. Jadi ketika Yesus sedang mengajar mereka, dia sedang berhadapan dengan orang Yahudi dan sedang ada di bawah masa atau zamannya hukum Taurat sedang berlaku saat itu. Nah, dalam pernyataan ini Yesus sedang membuat perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Yaitu orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus, mereka adalah orang-orang Yahudi yang masih berpegang kepada hukum Taurat Musa. Mereka tidak percaya kepada apa yang Yesus katakan, apapun itu, mereka menolaknya. Ya. Jadi Yesus sedang membuat perbedaan antara dua kelompok orang, yaitu orang percaya dan orang yang tidak percaya. Di sana dikatakan orang percaya itu mereka telah bersih karena iman kepada perkataan Kristus. Jadi orang percaya itu adalah mereka yang percaya apa yang dikatakan Yesus saat itu. Itu ada di ayat yang ketiga. Sementara orang yang tidak percaya, yaitu mereka yang masih berpegang teguh kepada tradisi, budaya, dan hukum Taurat, mereka tidak hidup oleh iman. Nah, mereka inilah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak berbuah. Gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa peringatan ini hanya untuk mereka yang tidak percaya? Yaitu tadi ya, peringatannya adalah bahwa setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah itu akan dipotong. Itu sebuah peringatan. Bagaimana kita mengetahui bahwa peringatan itu bukan untuk kita orang percaya? Nah, Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan selama kurang lebih ada 1500 tahun kalau nggak salah ya. Itu sebelum masa salib. Dan mereka adalah kebun anggurnya. Sesungguhnya mereka itu, Israel itu adalah kebun anggurnya Tuhan yang diharapkan menghasilkan buah melalui iman. Sama seperti Abraham. Ya. Israel itu adalah kebun anggurnya Tuhan. Setiap pemilik kebun anggur, dia ingin anggur-anggurnya itu, pohon-pohon anggur itu membuahkan hasil yang baik. Sama seperti Abraham, menghasilkan buah iman. Tetapi apa yang mereka lakukan, apa yang bangsa Yahudi, bangsa Israel lakukan, ketika mereka melihat Yesus 3,5 tahun, ketika mereka mendengar, melihat para rasul, kurang lebih ya ada 40 tahunan lah ya, pelayanan rasul-rasul itu, mereka tetap menolak Injil yang disampaikan baik oleh Yesus maupun para rasul-rasul. Mereka bahkan membunuh Yesus, mereka bahkan menganiaya rasul-rasul. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah yang Yesus maksudkan dengan ranting yang tidak berbuah, yaitu mereka yang tidak percaya kepada perkataan Kristus.
mereka yang tidak percaya kepada perkataan para rasul-rasul. Matius berkata begini, ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, dan mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba yang lain, lebih banyak lagi daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka yang sebelumnya. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka pun menangkap anak itu dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Saudara, ayat 45 bagian terakhir berkata begini. Ketika imam-imam kepala dan orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkan oleh Yesus. Haleluya. Merekalah orang yang membunuh anak itu. Merekalah yang membunuh hamba-hamba itu ketika diutus kepada mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang tidak percaya ini dibuang keluar dari kerajaan Allah karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak akan memiliki bagian di dalam kerajaan itu, karena kerajaan itu diberikan kepada mereka yang percaya, mereka yang memiliki iman sama seperti Abraham. Mereka juga memiliki hak waris. Apa yang dijanjikan oleh Abraham dimiliki oleh mereka yang hidup di dalam iman sama seperti Abraham. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, satu-satunya jalan untuk berbuah adalah mati bagi hukum Taurat, berhenti percaya dan melakukan hukum Taurat, dan mulailah percaya kepada Kristus seperti yang dikatakan Paulus di dalam Roma 7:14. Sebab itu saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Haleluya. Karena kerajaan Allah telah diambil dari mereka yang tidak percaya dan diberikan kepada bangsa lain yang percaya, agar supaya bangsa lain yang percaya itu menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk tinggal di dalam Kristus berarti kita percaya di dalam Dia. Itu adalah respon iman kita yang pertama kali terhadap Injil kasih karunia pada saat kita mendengarkan. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus sendiri dan Allah Bapa menjaga saudara dan saya di dalam genggaman tangannya, selama-lamanya aman di dalam lindungan Tuhan. Keselamatan yang telah diberikan kepada saudara tidaklah dapat hilang, karena saudara tidak mungkin akan dipotong. Karena itu bukan saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Makanya kita aman di dalam perlindungan Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat jaminan keselamatan kekal yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak akan dipotong, kami tidak akan dibuang. Tetapi kami ini semua sudah bersih. Kami membuahkan hasil yang baik bagi kerajaan Allah melalui iman dan percaya kami. Kami mengucap syukur, Roh Kudus menuntun kami dan mengajari kami kebenaran akan Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.